Wanita ini membeli satu troli penuh berisi mentega. Saat membayar, kasir memandangnya dengan heran. Setelah sampai di rumah, wanita itu mulai menumpuk mentega untuk diukir. Di kota ini biasa diadakan lomba mengukir mentega setiap tahunnya. Ukiran peserta pertama langsung rusak sudutnya hanya dengan satu potong. Peserta kedua adalah seorang gadis yang memotong mentega menjadi dua dengan tali, tapi jatuh karena tenaganya kurang. Sementara itu, Laura fokus penuh pada ukirannya, dan orang-orang yang lewat pun terkagum melihat karyanya. Ia menaruh jam pasir di dekatnya dan perlahan mengukir detail ukirannya. Ia membuat sebuah cangkir indah, lalu merapikan lipatan pada pakaian patung itu. Saat melihat karya gadis kecil itu, gadis tersebut sedang serius mengukir, dan sekelompok anak-anak berkumpul untuk menontonnya. 3 jam pun berlalu, dan para peserta mulai menjelaskan konsep hasil karya mereka. Meski Laura gugup saat berbicara, ia yakin kejuaraan sudah berada di tangannya. Tapi di luar dugaan, kejuaraan justru dimenangkan oleh gadis kecil itu. Laura marah dan langsung merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, orang tua gadis itu dipanggil panitia ke kantor. Lalu datang seorang pria yang mengatakan karya gadis itu telah dibayar dan dikerjakan oleh orang lain. Itu adalah bagian dari rencana licik Laura. Laura kemudian mengusulkan untuk mengulang perlombaan. Tak disangka, gadis itu langsung setuju tanpa ragu. Babak final lomba ukir mentega pun dimulai. Laura dan gadis itu sudah sampai di lokasi. Begitu peluit dibunyikan, mereka sama-sama bergegas masuk ruang penyimpanan dingin dan mulai mengukir. Gadis itu membuka kotaknya dan mengeluarkan pisau besar. Laura terkejut. Gadis itu dengan mudah memotong mentega dengan pisau besar. Laura buru-buru memakai sarung tangan dan fokus mengukir, tapi ia terlalu gugup sampai tanpa sengaja menghancurkan salah satu sudut. Sementara gadis itu tetap tenang mengukir. Saat penonton mulai berdatangan, keduanya menuntaskan detail terakhir. Perlombaan pun selesai. Gadis itu memahat sosok anak yang tidur di pangkuan ibu. Karya itu sebagai penghormatan untuk ibunya. Sedangkan Laura mengukir reka adegan pembunuhan Presiden Kennedy. Pembawa acara mengatakan bahwa hasil perlombaan akan diumumkan 2 hari lagi. Tapi malamnya, Laura diam-diam masuk ke lokasi dan merusak ukiran gadis itu. Hari pengumuman tiba. Gadis itu datang dengan bangga bersama ayahnya. Tapi tiba-tiba ia melihat ukirannya sudah meleleh. Saat Laura merasa ia sudah menang, juri justru berkata bahwa wajah yang meleleh itu melambangkan hangatnya kasih ibu. Akhirnya gadis itu kembali memenangkan kejuaraan. Laura pun sangat kecewa. Gadis itu lalu mendekat dan memeluknya. Kisah ini mengajarkan bahwa kita harus mengalahkan lawan dengan adil dan jujur. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan jika bertemu orang seperti Laura?